Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kimia 2023 akan memperlihatkan langkah kerja pada percobaan isolasi trimeristin dari biji pala yang diampu oleh dosen Dr. Siti Marfuah Magister Sains. Pada kelompok 2 beranggotakan Ahmad Zaki Arifuddin, Anggisa Fitri Rinjani, Mas Ayu Kusumaheni, dan Rista Aulia Warasyatul. Tujuan pada percobaan ini yaitu melalui percobaan ini mahasiswa mempunyai kemampuan dalam mengisolasi trimeristin dan miristisin dari biji pala. Dasar teori dari percobaan ini yaitu miristisin yang telah berhasil diisolasi dari biji Myristica fragrans atau pala dan juga ditemukan dalam beberapa tumbuhan lainnya seperti Cinnamomum glanduliferum dan Rhizophyes sagitum. Dalam percobaan ini, trimeristin dan miristisin merupakan dua komponen utama biji pala yang diisolasi menggunakan kloroform dan dipisahkan melalui penyaringan. Reaksi antara trimeristin dan basa menghasilkan asam miristat. Miristisin kemudian dimurnikan menggunakan kromatografi kolom dan destilasi berfraksi dan membentuk padatan turunan dibromo saat dibrominasi. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu ada mortar dan pestle, alat reflux, rotavator, alat penentu titik lebur, pemanas listrik, corong, Erlenmeyer, beker glass, corong Bachner dan labu Bachner, pompa hisap, kolom, kertas saring, larutan etanol 95%, larutan etanol encer, ether, asam klorida encer, biji pala, petroleometer, kalium hidroksida alkoholis, kalsium klorida, kloroform, dan aquades. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pasang pemanas listrik pada statif. Di sisi lain, keringkan labu dasar alas datar. Kemudian labu tersebut ditimbang. Setelah ditimbang, diisi dengan serbuk biji pala sebanyak 30 gram. Disiapkan larutan iodoform atau kloroform sebanyak 200 ml, kemudian ditambahkan ke dalam labu dasar alas datar yang berisi serbuk biji pala seberat 30 gram. Dipasang pendingin spiral pada statif. Dipasang selang, kemudian digabungkan dengan kelompok lain. Dinyalakan dan diatur suhu pada pemanas listrik, kemudian direflux selama 90 menit. Sambil menunggu 90 menit, keringkan Erlenmeyer menggunakan hair dryer. Setelah 90 menit, pemanas listrik dimatikan dan aliran pada stop kontak dicabut. Pemanas listrik kemudian diturunkan untuk didinginkan labu dasar alas datar menggunakan kain lap. Setelah dingin, larutan yang diperoleh kemudian disaring. Setelah disaring, residu berupa serbuk biji pala dibuang ke tempat sampah. Filtrat yang dihasilkan kemudian dikeringkan dengan kristal natrium sulfat anhidrat. Kemudian disaring kembali. Filtrat yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam labu dasar alas bulat yang akan kemudian didestilasi. Tujuan dari proses destilasi yaitu diperolehnya residu semi padat. Setelah proses destilasi, alat destilasi yang telah digunakan dicopot dan ditaruh pada tempatnya. Disiapkan larutan etanol 95% sebanyak 200 ml.
Kemudian dimasukkan ke dalam labu dasar alas bulat dan dilarutkan dengan cara dikocok. Kemudian timbang kertas saring. Setelah itu larutan disaring. Di sisi lain, timbang cawan petri dan juga kertas saring. Residu yang diperoleh dicuci kembali dengan larutan etanol 95% hingga tidak tersisa pada kertas saring. Lalu dikeringkan kristal yang diperoleh dengan corong Bachner. Setelah kering, diambil kertas saring dan residu yang telah dikeringkan dan dipindahkan ke dalam cawan petri. Kemudian dikeringkan pada suhu ruangan. Setelah kering, kristal ditimbang beserta cawan petri tersebut. Untuk mengetahui pengukuran titik lebur, dimasukkan minyak pada tabung til hingga pertigaan tabung til. Pasang tabung til pada statif, kemudian masukkan pipa kapiler ke dalam tabung yang telah diikat bareng pada termometer. Untuk menguji kelarutan, disiapkan 2 ml larutan etanol dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan larutan aseton pada tabung reaksi lainnya. Kemudian masukkan sedikit serbuk trimiristin ke dalam tabung reaksi masing-masing. Lalu dikocok untuk mengetahui terjadi atau tidaknya kelarutan. Pada air, trimiristin tersebut tidak larut. Pada etanol, trimiristin tersebut tidak larut. Sedangkan pada aseton, trimiristin tersebut larut. Diulangi uji kelarutan tersebut pada pelarut kloroform dan heksana pada masing-masing tabung. Kelarutan yang diperoleh pada kloroform terjadi kelarutan, sedangkan pada heksana kristal tersebut tidak larut. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.